Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sekarang ada yang nggak hadir? Ada. Ada. Siapa? Sama Farhan ya, 3 orang berarti ya. Oke, kemarin kita belajar tentang FTP ya, konsep FTP seperti apa, terus cara menggunakan FTP lain seperti apa. Nah, sekarang gimana rasanya Anda menggunakan FTP server? Keuntungannya apa? Bisa mengirim Lebih efisien. Lebih efisien? Kalau mau punya pakai presisi enak nggak? Lama ya. Dari komputer terus pindah itu lama ya. Nah, kalau misalnya FTP server itu kita bisa nyimpan di server dan bisa ngambil di mana saja. Nah, kalau sekelas untuk dari jalur internetnya, kalau misalnya Anda punya IP public, si FTP itu simpan di IP public, Anda bisa mengakses di handphone Anda masing-masing. Anda bisa monitor server itu di handphone Anda masing-masing. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita persiapkan Anda itu untuk menjadi seorang administrator. Gitu. Sekarang silakan Anda pimpin untuk doa dulu. Ya. Sama KM. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa cukup. FTP itu gimana, Beb? Oh, itu. Ya, Kebutuhannya apa aja? untuk mentransfer file dari server dari klien ke server atau mengupload file dari klien ke server. Oke. Nah, untuk tahapan kali ini proyeknya adalah Bapak mau menampilkan bagaimana sih cara bikin apa namanya itu FTP server itu tahapannya seperti apa? Iya. Oke. Tahapan pertama adalah sebetulnya kalau FTP server itu seperti ini. Kita tentukan dulu networknya. Yang pertama kita tentukan satu network. Network itu apa? Berarti IP ya. Nah, Anda itu harus menentukan terlebih dulu IP address. Nah, IP addressnya berapa yang akan kita pakai kan gitu. Baru setelah kita tentukan IP address, buat siapa? Satu, IP buat server. Yang kedua, IP layar. Ini dulu. Topologinya kayak gimana? Kayak gini topologinya. Karena dia sifatnya server dan layar. Contoh, misalnya IP-nya ini 10.10.10.1/24. Dia akan berkomunikasi jika IP-nya 10.10.24. Ini harus sama ya. Pasti harus sama. Kalau di address itu, di interface itu, kamu misalnya kan ada netmask ya. Netmasknya bisa dibuang, cukup pakai per aja. Dia cukup satu baris. Gitu. Ya. Ini untuk IP. Kalau udah keep IP-nya, berarti kita tentukan nih, kan ini virtual ya. Kalau di virtual ya, virtual. Berarti tentukan dulu networknya. Mau gimana konsepnya, gitu kan? Kalau misalnya kita mau, di sini kan ada settingan ya. Ada settingan network, ya. Ada host only, ada bridge adapter.
Bedanya kalau bridge adapter itu, nah perangkatnya itu ada 1, 2. Itu bridge adapter. Kalau host only, dalam satu perangkat itu ada OS-nya, ada window yang di depan, ada server yang di virtual. Komunikasinya lewat mana? Gitu kan? Komunikasinya itu adanya di internet canggih. Nih. Ada virtual box host only. Ini IP diisi oleh yang ini. Nah, IP yang 01-nya ini itu adanya di virtual box atau Linux. Pak, kalau alamat servernya 1010 aman? Aman. Karena yang berkomunikasi itu IP. Dia terbridge. Nyambung Pak, nggak apa-apa, jadi masalah. Kalau terbridge itu, misalkan yang virtual IP-nya segini, yang realnya IP-nya tadi kan berapa? Berapa itu aman? Bisa nggak diakses dari luar? Bisa nggak? Bisa, tapi dengan catatan yang klien IP-nya 1 segmen. Aman. You understand? You understand? Yes. Ya. Nanti diskusikan dengan temannya apa yang dibutuhkan untuk membangun servernya. Ya. Pak, mau diganti misalnya cyber.net, boleh? Boleh. Saya mau ganti misalnya Kaliang Sana .net, boleh? Boleh. Misalnya saya mau ganti Bantar Sema.net, boleh? Boleh. Oke? Oke? Terima kasih. Setelah itu baru dijalankan /etc ini Berhasil. gitu. Saya baca. Oke. Ada yang error? Tahapannya cuma segitu. Cuma segitu. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompoknya di yang kemarin ya. Ketuanya ada mana? Ya. Kemarin KPW-nya nggak dikumpulin Pak. Di mana? Tinggal di rumah. Ya nanti bawa ya. Ya. Sih Pak. Yuk. Ini ketuanya. Enggak. Siapa ini? Irgi. Udah semuanya? Oke. Di sana ada studi kasusnya ya. Tentukan IP server. Ya. Ikuti sesuai permintaan LKPD. Ini kelompoknya ya. Ini kelompok. Nanti kalau di sini ada 3, tulis 3. Ya. Kelompoknya ini ya.
tulis nanti. Pasnya sama kan? Sama. Oke, LKPD yang baru ya. Ituin. LKPD untuk membuat server. Udah. Kontrol Oke, yang lain itu maksudnya apa? Ada yang kalau lewat internet Emang udah dicolok, Pak? udah. Iya, 92. Maaf ya, Kak. Ini bisa Pak? Bisa ya. Biasanya ini direstart dulu aja. Nah, ini itu itunya. Nanti lah. Ini kan Kurang ada ngirim itu, ada ngirim. Absennya 20 berarti jadi 120. Iya, palinnya. Kalau yang buat server, alamat ininya aja. Server ini. Ini nomor absen kan? Nomor absen berapa? 8 berarti 8 aja. Iya. 8 aja satunya yang dipakai di siapa? Bisa atau yang ini? Nggak coret. Itu. Ya, kalau yang ini karena ini untuk klien takut bentrok diambil dari ini satu. Misalnya nomor absennya berapa? 18. 8 berarti 1 ya 18. Oh jangan 18, 10 aja. 108. Ya. Apa kita login pakai apa usernya, rootnya apa? Rootnya udah 21 belum? Ini apa? Terus misalnya tentukan user pengguna, berarti nama usernya apa? Oh ini salah ketik bohong. Ya typo. Coret coret. Ya. Oh, pakainya yang 50 Pak. Bukan. Kan 10 dari sini. Coba lagi 200 satu. Apanya Pak? Apaan? Jadi untuk klien itu IP dari 100 ke sana. Kalau untuk klien 100 ke bawah. Tuh. Maaf, salah. Ada 5 terus. Ini 18. Oke, jadi lakukan network total box di network class ya, lakukan konfigurasi IP. Nah, scriptnya apa nih? Kamu di sini. Ya. Tangis dah. Pak. Gildan. Gus. Saya aman nih. Kirim file ke mana? Di sini lain bisa. Di sini aja. Nah, itu ya. Mana bikin folder di server. Udah. Harus ada jenjang user. Ya, kamu udah bikin user belum? Belum kan? Jadi konfignya ini udah. Saya lihat ya di sini ya. Kita lihat CD, coba ketikkan CD spasi titik. Enter. LS. Enter. Coba saya minta buka file config itunya. Config dhcp.config.
semuanya? Udah gini, nggak ada Aman? nggak aman. Gak amannya di mana? Udah gini gimana Pak? Apa? Coba Bapak lihat itu dulu. Lihat skrip DHCPD apa? Pro FTPD di sini. Nah, itu. Ya, ngapain harus dilihat. Sip. Nah, lihat dulu situ. Bawah. Potnya udah aman? Udah. Ya, Bapak potnya kasih tunjuk. Server name-nya nggak diganti? Mau Pak. Mau? 21. Satu ya, aman. Di bawah. Oke, dari kegiatan hari ini, kira-kira ada yang dapat ilmu baru nggak? Siapa yang mau mengutarakan? Enggak. Nanti jelas mana banyaknya. Belum nyoba aja Pak, belum nyoba di membuat film. Oke, yang sudah real mencoba siapa? Rembi, Ini udah sampai kemarin udah mau menyimpulkan deh? Ya, silakan. Pertama masukkan IP dulu, setting IP di Nano Network Interface. Terus, Kemudian di restart, nah, kemudian apt cd-room add, terus apt install propd, Pak. nah, Terus setelah itu masuk ke perintah restart propd-nya, Pak. terus, Terus dikonfigurasi propd-nya, nah, diganti diganti apa sih, name server menjadi, kalau kita menjadi ftp server.net. Terus atur port, memakai port 21. Terus menentukan user TKJ1 kita, kalau kita. Terus kita menyalakan anonymous dan kita simpan. Setelah itu ketikkan perintah add user TKJ1, kemudian masukkan ganti password, Pak. New password, masukkan new password. Oke, terima kasih. Era, silakan. Awalnya tuh kan error di bagian add user. Nah, terus kita melakukan restart. Nanti habis itu kalau misalkan oke, kita lanjut ke yang prof tpd config. Terus, Gitu kan. Terus udah gitu setting ulang si add usernya pakai add user root. terus, Setelah itu si ininya bisa, nah, terus melakukan pengujian, oke, terus berhasil. berhasil ya. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kalian untuk mengumpulkan apa? TKB-nya ke depan. Enggak? 3. Oke, sini. Di sini ya. Oke, terima kasih. Ya, berdasarkan pengalaman kamu aja. Nah, jangan ini, jangan tekstual. Yuk, silakan bukunya dikumpulkan dulu, akan bapak nilai untuk bahan evaluasi ya. Ya, Pak.
Ya. Monggo. Ini. Oke, nah dari kegiatan hari ini untuk FTP server, kira-kira apa yang mesti kamu tingkatin? Kesabaran. Ya, kesabaran, Fokusan. fokus, apa lagi? Keuletan. Oh iya, kecerdasan. Oke, nah untuk Bapak berharap ke depannya semua mapel itu tidak ada yang susah, gampang, ya. Dan untuk FTP juga kalau kita pakai yang secara sederhana itu sangat mudah sekali ya. Kalau kita susah bikin user, ya kita jangan maksain karena kita pakai virtual ya. Nanti kalau misalnya bikin user ya udah pakai user yang sudah ada aja. Gitu. User itu hanya sebatas untuk dia masuk ke FTP. Ada nggak user di Debian itu gitu kan? Nah, usernya atas nama siapa? Pakai port berapa kan gitu ya? Karena di sana ada authentication. Kalau usernya nggak ada, berarti dia nggak bisa masuk ke file FTP. Mungkin gitu aja. Kita akhiri, mudah-mudahan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kepada kita memberikan kemudahan dalam belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan istirahat.